Nah, diakui atau tidak diakui, banyak sekali formasi kosong di CPNS 2024 ini. Jadi formasi kosong ini bisa karena memang tidak terisi atau memang karena peserta tidak lolos passing grade. Jadi di sini tuh salah siapa sih sebenarnya? Kenapa kok bisa kosong? Padahal kan peminatnya banyak banget, tapi kok bisa kosong? Jadi yang salah itu siapa sebenarnya? Nah, kita pertama bahas dari dampak formasi kosong. Yang pertama tentu layanan publik yang tidak optimal. Karena ada informasi pasti ada kekurangan tenaga di layanan publik tersebut. Kemudian yang kedua, banyak informasi CPNS 2024 belum terisi sesuai kebutuhan. Jadi banyak yang kosong sehingga akan mengurangi pelayanan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ketidakmerataan distribusi SDM di berbagai daerah dan kementerian atau lembaga. Jadi ada SDM yang di satu daerah itu tinggi banget peminatnya dan di lain daerah sepi banget. Termasuk di jurusan A itu peminatnya tinggi dan di jurusan yang lain nggak ada peminatnya seperti itu. Jadi memang sangat-sangat tidak merata, sangat-sangat variatif banget. Dan informasi kosong ini pada intinya adalah ke pelayanan yang berkurang. Di Kabupaten Rote salah satu contoh formasi kosong ya, kebutuhannya ada 1430. Jumlah pelamarnya lebih tinggi daripada kebutuhan, hampir 2 kali lipat, tapi yang lolos passing grade hanya 465. Jadi formasi kosongnya masih 965. Jadi yang lolos sama formasi kosong itu masih banyakan yang formasi kosong seperti itu. Nah, di Kabupaten Alor pun juga demikian ya, kebutuhannya 547, jumlah pelamarnya 4 kali lipat dari kebutuhan, tapi yang lolos passing grade hanya 168 dan formasi kosongnya 379. Jadi formasi kosongnya 2 kali lipat dari yang lolos passing grade. Jadi memang banyak yang nggak lolos ini di Kabupaten Alor. Kemudian di Sumba Barat kebutuhannya 1062, pelamarnya 4 kali lipat yaitu 4000, tapi yang lolos passing grade hanya 300 sehingga formasi kosongnya 762. Ini sama, jadi yang lolos passing grade lebih sedikit daripada formasi yang dibutuhkan, jauh lebih sedikit. Jadi formasi kosongnya masih banyak banget. Di formasi Mahkamah Agung pun juga lolos passing grade hanya 1829, lebih dari separuh dari kebutuhan, tapi masih jauh. Formasi kosongnya masih 1231. Ini kebutuhan sama jumlah pelamarnya hampir imbang sih, tapi yang di sini juga sama, formasi kosongnya hampir separuh. Kali ini lebih bagus lah, hampir separuh tidak dibandingkan instansi sebelumnya yang formasi kosongnya justru jauh lebih banyak daripada yang lolos passing grade. Kemudian di Garut kebutuhan 200, yang lolos passing grade 1179. Jadi yang lolos passing grade ini jauh banget dibanding kebutuhannya, hampir 5 kali. Tapi tetap ada formasi kosong di sana sebanyak 67 formasi kosong. Jadi ini eman banget, sayang banget karena yang lolos passing grade itu sangat-sangat banyak banget, kebutuhannya hanya 200 tapi tetap ada formasi kosongnya. Ini contoh beberapa formasi kosong kita ambil di Gresik, instansi di Jawa dengan gaji yang cukup tinggi dibandingkan teman-temannya, tapi tetap ada yang formasi kosong. Ini contohnya kebutuhan D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Memang jurusan ini sangat jarang, sangat spesifik sehingga juga yang daftar pasti terbatas. Seperti itu ya. Jadi terlalu spesifik sih menurut saya jurusannya. Jadi beberapa kampus pasti jarang menyediakan jurusan seperti ini kayak gitu. Formasinya satu, tidak ada pendaftarnya di sini. Padahal Gresik kota masih di Jawa, biaya hidupnya rendah dan gajinya juga lumayan, tapi nggak ada peminatnya. Kemudian sekelas jurusan ilmu informatika, kalau ilmu komputer, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi dan teknik komputer ini juga nggak ada peminatnya. Di Gresik juga masih di Gresik nggak ada peminatnya, padahal jurusannya ini menurut saya jurusan umum, di banyak kampus ada tapi nggak ada peminatnya. Saya nggak tahu kalau yang ini kenapa, sebenarnya jurusannya udah umum
tapi tetap sepi minatnya. Kemudian ini lagi ada peminatnya jurusan D4 administrasi pemerintahan daerah sama S1 ilmu pemerintahan. Untuk yang ilmu pemerintahan sebenarnya cukup banyak formasi jurusannya, tapi memang nggak semua kampus ada ya jurusan yang spesifik, tapi nggak spesifik banget sebenarnya. Tapi yang untuk D4 ini sangat spesifik, administrasi pemerintahan daerah ini sangat spesifik banget, jadi ya memang jarang banget lulusan dengan jurusan tersebut kayak gitu ya. Dan menurut saya kayak gini nih harusnya bisa bisa diakali atau bisa ditingkatkan. Misalkan ada jurusan ilmu komunikasi yang masuk di sini, sebenarnya nggak beda jauh, dan ilmunya bisa dipelajari sih menurut saya daripada kosong kayak gini. Ini untuk penata kelola pemerintah, untuk kecamatan, seksi kesejahteraan rakyat dan seksi kesejahteraan rakyat seharusnya bisa sih. Contoh terakhir kalau case ini tuh jurusannya banyak tapi peminatnya tidak ada yang lolos passing grade, jadi semuanya ketangannya TL semua. Kebutuhannya D3 administrasi publik, D3 akuntansi, D3 ini ya. Untuk TL ini nggak tahu nanti seperti apa perlakuannya, tapi ya kasihan juga sih sebenarnya peminatnya banyak tapi nggak lulus semua. Dan apakah harus dikosongkan? Bonus, tapi harapannya bisa diambilkan dari yang lain sih, atau seperti apa mungkin kebijakan lebih lanjut. Nah, jurusan-jurusan tersebut sepi peminat atau nggak ada peminatnya, atau peminatnya nggak lolos passing grade, rata-rata yang menyebabkan informasi kosong seperti itu. Nggak ada peminatnya karena jurusannya terlalu spesifik, satu. Yang kedua ada peminatnya tapi tidak lolos passing grade, 2. Nah, sarannya ke depan, semoga ada ketentuan PNS ke depan untuk formasi administrasi bukan teknis, misalkan bukan perawat, bukan dokter, bukan engineer listrik, bukannya terlalu teknis, harusnya semua jurusan bisa, walaupun memang diutamakan jurusan tersebut sehingga bisa meminimalkan lah formasi kosong-kosong tersebut. Karena kalau administrasi aja sih sebenarnya gampang banget dipelajari, di learn by doing pun juga sangat masuk akal untuk dipelajari, dan membuka kesempatan lapangan kerja untuk yang lainnya juga, nggak hanya di jurusan spesifik tersebut kayak gitu. Ya memang jurusan spesifik tersebut mungkin dapat nilai lebih, tapi lebih baik dibuka untuk semua jurusan, itu lebih baik untuk jurusan administrasi ini kayak gitu. Ya itu saran sih, semoga ke depan rekrutmen PNS 2025 atau 2026 ke depan bisa lebih baik lagi, dan lebih minim lagi lah formasi kosongnya, bisa lebih baik lagi perencanaan terkait kebutuhannya, formasinya, dan jurusan yang dibutuhkan.